teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini masih kita mau bicara terkait dengan brand approach. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan pendekatan yang keempat, yaitu personality approach. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan academic, lalu kita ngomongin tentang identity, lalu kita ngomongin consumer base. Nah, kalau personality seperti apa sih sebenarnya gitu? Sedikit banyak berbeda dengan pendekatan yang lain. Personality approach mengasumsikan bahwa konsumen ini memilih merek karena ada kecocokan personal value di dalam diri mereka yang kemudian sesuai dengan apa yang ditonjolkan oleh si merek. Kalau di dalam identity, sifatnya konsumen itu memilih merek karena simbolis atau identitas yang diberikan atau yang didorong oleh merek. Tapi di sini posisinya bahwa individu dilihat sebagai sebuah sosok yang kemudian melihat situasi lingkungan dan kemudian menggambarkannya dalam sebuah merek yang sesuai dengan kepribadian mereka, karakteristik mereka seperti apa sih gitu. Sehingga ketika seorang menyatakan dirinya, hey aku orang yang modern, yang penuh dengan inovasi, dia akan cari merek-merek yang menunjukkan hal yang sama gitu dengan yang mereka miliki gitu, yang mereka tonjolkan. Atau oh aku orangnya rebel banget gitu, menyukai kebebasan gitu, maka mereka akan mencari merek-merek yang sejenis. Atau mau menunjukkan bahwa oh aku agamis gitu misalnya, maka merek yang memiliki value yang sama cenderung akan dipilih. Kenapa demikian? Karena personality approach menganggap bahwa merek sebagai salah satu bentuk mengekspresikan karakteristik atau kepribadian mereka. Sehingga dalam pendekatan ini ada triangle yang ingin kita tunjukkan. Yang pertama, di dalam brand personality itu selalu tidak bisa terlepas atas human personality. Nah, human personality ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bentuk self-expression dari seseorang. Terkadang-kadang kita tidak bisa ya menunjukkan begitu saja dengan orang yang baru saja kita temui bahwa aku orangnya very inovatif loh gitu. Oh, I'm smart, I'm modern, atau aku orangnya sangat menyukai kebebasan gitu ya. Nah, hanya dengan menggunakan merek tersebut seolah-olah kita bisa menunjukkan saya orang yang seperti ini. Nah, itu adalah fungsinya karena first impression is matters ya. Jadi kadang-kadang menggunakan merek ini justru bisa menunjukkan kepribadian, emosi yang muncul di antara merek dan konsumen, sehingga kemudian pribadi seseorang bisa jauh lebih menonjol gitu. Harus dibedakan dengan identity approach karena identity sangat fokus pada organisasi perusahaan itu sendiri. Sementara personality approach di sini sangat fokus pada value dari konsumen gitu. Jadi mencocokkan di antara keduanya, tidak hanya fokus di organisasi tapi mencocokkan apakah sebenarnya saya seperti yang identitas dari perusahaan tersebut begitu. Ini sebagai sebuah bentuk pengungkapan diri gitu ya. Kenapa sih orang harus memakai tas Hermes misalnya? Karena dengan memakai tas Hermes saya menunjukkan bahwa satu, I am rich karena tas itu mahal banget gitu ya, 50 juta, 100 juta, 150 sampai 500 dan 1 miliar pun ada misalnya. Jadi menunjukkan bahwa aku tuh sanggup loh beli tas ini, satu. Lalu yang kedua, modelnya memang klasik ya. Jadi orang-orang punya duit yang kemudian memiliki cita atau taste tertentu nih yang akan menyukai Hermes gitu. Kalau taste-nya beda, mungkin dia cenderung beli yang lain, let's say Bottega Veneta misalnya, atau mungkin Louis Vuitton aja lah gitu, yang lebih common gitu dipakai oleh orang lain misalnya. Bisa jadi seperti itu. Pemilihan sepatu pun seperti itu, pemilihan mobil pun seperti itu. Sama-sama punya uang 1 miliar tapi taste saya, value saya lebih cocok dengan let's say Alphard
award yang gayanya boss, luxurious gitu, atau no, aku sporty kok, makanya aku pilih BMW misalnya. Jadi dengan uang yang sama kamu bisa menunjukkan value-mu atau identitas dirimu, personality-mu hanya dengan memakai sebuah merek, misalnya seperti itu. Nah, lalu yang ingin saya contohkan di sini misalnya adalah Elmen gitu ya. Elmen merupakan sebuah merek susu ya, untuk pria yang memiliki kepribadian maskulin dan sporty gitu ya. Jadi dia very specific untuk cowok dan cowok yang sporty gitu. Jadi ketika kamu sporty, suka olahraga dan ingin menonjolkan maskulinitas, kamu pakai atau kamu mengkonsumsi Elmen gitu. Nah, pertukaran antara merek dan konsumen ini menunjukkan interaksi yang tidak putus gitu dan saling memberikan manfaat atau nilai tambah secara simbolis antara konsumen dan merek itu sendiri. Pada akhirnya kepribadian merek yang dilekatkan pada konsumen itu bisa memicu perhatian dan minat dari orang lain dan bisa semakin ekspresif, konsumen bisa semakin ekspresif menunjukkan siapa diri mereka gitu. Kenapa sih dari sekian banyak jenis motor yang ada, kenapa sih harus pilih Vespa misalnya? Kalau misalnya mahal, kenapa nggak milih Ninja let's say gitu? Atau kalau enggak, ya sekalian aja yang matic-matic yang lain kayak misalnya Vario gitu. Kenapa gitu? Karena Vespa memiliki value yang berbeda, unik gitu ya, unik, vintage, eksklusif gitu ya. Jadi kamu mau menunjukkan bahwa konsumen ingin menunjukkan bahwa aku itu orangnya unik, beda, eksklusif, nggak mainstream gitu, nggak ngikutin mainstream yang lain. Tapi aku juga nggak sesporty itu gitu untuk pakai Ninja. Jadi aku pakai Vespa untuk daily activity, tapi nggak yang sporty itu, yang ngebut-ngebutan itu. Tapi aku juga nggak mau kayak yang common yang mainstream kayak pakai Vario dan sebagainya gitu misalnya. Nah, ini mau menunjukkan yang seperti itu tuh. Ketika konsumen memilih misalnya memakai Elmen, ada tadi proses interaksi, siklus yang dinamis, dan juga dorongan bahwa sporty ini tidak hanya terlihat dari konsumen itu sendiri, tapi mereka mempertimbangkan desain produk, jenis produk, dan bagaimana memasarkannya gitu. Kalau kita lihat kemudian untuk theoretical building blocks dari personality approach ini sendiri, brand personality itu tidak akan bisa lepas dari personality konsumen, brand self congruence, dan juga consumer self gitu. Ada kepribadian yang memberikan nuansa pada merek gitu, ada bentukan diri yang diinginkan oleh konsumen, dan kemudian memunculkan ideal atau personality yang ideal yang ingin dibangun oleh si konsumen ini sendiri. Ingat, dalam sebuah kepribadian manusia memiliki psikologis yang selalu dinamis, yang selalu berkembang gitu. Sehingga kemudian untuk mendefinisikan seseorang menurut tipe kepribadiannya, kita harus memberikan simbol-simbol tertentu. Misalnya dengan orang memilih menggunakan mengkonsumsi Elmen, tapi dia juga memiliki simbol berupa badannya itu fit, lalu dia sering olahraga, dia sering posting juga mungkin di sosial medianya, dia menjaga tubuhnya, jadi taking care of himself gitu misalnya. Sehingga kemudian selain dirinya, selain mereknya, selain kemudian activity-nya, semuanya saling mendukung dalam brand congruence tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan brand personality, ada beberapa tahap dalam pembentukan brand personality. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sebenarnya ketika identitas merek sudah fix nih gitu, kita harus mengidentifikasi personality dari konsumen seperti apa yang ingin kita tuju. Lalu make sure bahwa personality ini menarik gitu ya, jadi nggak biasa aja, nggak so-so, ini harus memilih sisi uniknya dulu. Lalu understand the target group. Nah, kalau sudah tahu nih personality yang seperti apa, kira-kira kelompok apa yang paling cocok nih untuk kemudian saya tuju. Untuk kemudian menargetkan pada sebuah kelompok jauh lebih mudah daripada menargetkan pada individu-individu gitu ya. Misalnya kita pakai permisalan nih, let's say motor Vespa
gitu ya. Motor Vespa untuk ukuran sepeda motor cukup mahal ya, let's say 40-50 juta gitu sekarang gitu. Nah, personality-nya kita tadi sudah bilang unik, beda, anti mainstream gitu, dan suka hal-hal yang klasik atau vintage misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu nih orangnya suka yang unik-unik gitu, tapi dia tentunya juga harus menengah atas ya gitu, karena ini tidak expensive gitu ya. Keunikan atau kevintagean ini kemudian kita cocok-cocokkan dengan target group gitu. Target group yang seperti apa sih orangnya yang suka yang seperti ini gitu, menengah atas dan pengen menonjolkan pribadi yang unik. Nah, ini biasanya orang yang masih muda, belum terlalu tua, masih ekspresif gitu ya, masih suka motoran gitu. Mungkin kalau sudah mapan dia cenderung pilih untuk naik mobil misalnya. Tapi kalaupun kita bilang mau di level mahasiswa, mungkin mahasiswa di swasta gitu ya, kampus swasta, atau kalaupun pekerja awal mungkin bukan level yang biasa, atau mungkin dia lebih ke entrepreneur mungkin bisa, atau pekerja yang sudah punya level income tertentu gitu. Nah, kita udah nemu nih, 1 mahasiswa PTS, lalu 2 pekerja tapi dengan income misalnya di atas 5 juta per bulan gitu. Nah, lalu dicocokkan apakah kemudian personality-nya nih klop nih gitu. Kan tidak semuanya orang yang kita tadi sebutkan ini juga ingin punya Vespa gitu. Nah, ini bisa dibangun dengan mencari komunitas yang cocok. Ada kelompok anak muda kah, ada kelompok misalnya pengusaha kah yang tertarik dengan merek ini. Ketika sudah menemukan yang tertarik, kita bisa bangun dengan community events. Kita ajak mereka misalnya touring, kita ajak sharing, gathering, sampai ketemu yang paling pas. Tentunya selalu ada trial and error. Target yang pertama kita pikir benar, belum tentu tepat. Kita harus mengembangkan lagi dengan ada riset, ada FGD, ada interview, untuk kemudian tahu sebenarnya personality yang paling pas nih seperti apa nih, yang akhirnya nanti akan masuk ke community approach akhirnya ketika kita sudah menemukan target group yang paling tepat gitu. Nah, saja biasanya memang usia 20-35 menengah ke atas dan suka hal-hal yang vintage, kita bisa temukan di 2 tipe kelompok yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan elemen, kita bisa juga kaitkan dengan orang yang menyukai kebugaran, suka hal-hal yang sporty, suka pergi ke gym gitu. Kita bisa kerjasama nih sama gym-gym gitu. Dan juga kelompok-kelompok sport community kayak kelompok lari, kelompok sepeda misalnya, orang-orang yang selalu menjaga badannya untuk tetap fit dan sporty gitu. Nah, makanya kemudian elemen ini mengelola sebuah event, elemen ya sih namanya, elemen of the year gitu misalnya, yang mengumpulkan orang-orang yang memang peduli terhadap badannya, mengelola tubuhnya, fisiknya supaya tetap fit dan sporty, dan tidak meninggalkan olahraga gitu. Nah, dari tahun ke tahun acaranya selalu diadakan dan cukup menjadi icon gitu ya. Akhirnya orang-orang ketika mikir gimana caranya untuk membentuk badan supaya bisa fit dan sporty, mikirnya langsung ke elemen gitu. Nah, lalu ketika kita membicarakan tentang brand self-congruent, selalu brand personality dikaitkan dengan early adopters atau kelompok-kelompok awal yang suka mencari referensi gitu ya, yang belum menemukan jati dirinya nih gitu, untuk kemudian mencocok-cocokkan dengan brand tertentu untuk dicocokkan dengan diri mereka supaya mereka jadi lebih pasti, oh jati diriku yang seperti ini gitu ya, kepribadianku seperti ini merek yang cocok gitu. Jadi early adopters di sini kita bisa bilang usia muda yang masih ingin mencari identitasnya tuh seperti apa gitu. Kadang-kadang untuk kelompok yang sudah lebih mature kayak di atas 35 atau 40, mereka cenderung tidak early adopters, kecuali ada memang produk baru yang sangat inovatif yang beda banget, mungkin mereka bisa diajak untuk mencoba, tapi biasanya jauh lebih berat dibandingkan anak-anak atau konsumen yang usianya jauh lebih muda untuk kemudian mau mencoba gitu.
Nah, untuk brand personality approach, saya rasa penjelasannya cukup sekian. Kita akan ketemu lagi di approach yang lain. Thank you.